Tes, apakah suara saya terdengar? Halo. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:30, mungkin bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kepada teman-teman peserta pembelajaran tamu X Webinar Roadshow Lomba Think AI. Perkenalkan, saya Adistianita Safra Husna dari Telkom University, selaku alumni student ambassador Bisa AI sekaligus moderator pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemecahan studi kasus dan machine learning bersama Bapak Teguh Dayanto ST selaku sistem analis di PT NextGen Inovasi Indonesia dan founder Global Studio Center. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk para peserta webinar dan juga pembelajaran tamu ini, dan Bapak Teguh sebagai selaku pemateri yang telah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami dalam kesempatan kali ini. Saya juga ingin menyampaikan bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian yang diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta Lomba Think AI, yaitu singkatan dari Teknologi Innovation Competition for AI yang disponsori langsung oleh Intel dan diselenggarakan pada 4 kategori perlombaan, Hackathon AI, Virtual Line Follower Robot, Data Mining, dan karya tulis ilmiah topik AI. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu subtopik dari kategori tersebut, yaitu pemecahan studi kasus dengan machine learning. Kepada Pak Teguh, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Adistianita ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Octaviano Pratama selaku pimpinan dari Bisa AI Academy dan juga sebagai Ketua AI Creation. Oke, semoga makin sukses melahirkan para developer startup berbasis artificial intelligence. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Adistianita ya, dan juga para kru yang lain ya, sehingga bisa terselenggaranya acara webinar ini dengan baik. Oke, izinkan saya untuk share materi dulu ya. Ini apakah perlu dinyalakan webcam-nya atau tidak? Mbak Adis? Ya, Pak, dipersilakan untuk bisa on cam. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, sore kali ini saya dikasih kesempatan untuk memberikan sedikit ya ilustrasi tentang pemecahan studi kasus dengan menggunakan machine learning. Ya. Jadi mungkin sembari kita menunggu berbuka puasa ya, ngabuburit bagi para peserta di sini yang melakukan menunaikan ibadah puasa. Oke, dengan waktu yang cukup sebentar, semoga acara ini sangat bermanfaat ya. Jadi saya juga nggak bisa memberikan banyak contoh-contoh karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti di sesi berikutnya yang lumayan agak panjang bisa membicarakan lebih detail ya. Tapi minimal di sini saya akan coba sharing tentang konsep ya machine learning, implementasinya seperti apa, terutama pada kehidupan sehari-hari kita. Oke, mari kita bersama-sama berdoa ya, semoga acara webinar kali ini, sore ini, berjalan dengan lancar. Kemudian kita juga berdoa, semoga kita tetap diberi kesehatan,
bebas dari COVID ya, dan semoga pandemi segera berakhir ya. Kita tahu ya, semakin hari semakin mengalami peningkatan, dan kita harapkan dalam waktu segera pandemi akan cepat selesai. Oke, izinkan sedikit saya memberikan perkenalan ya, introduksi dulu terhadap diri saya sendiri. Nama saya Teguh Dayanto, bisa dipanggil Teguh atau Dayanto atau terserah ya, silakan saja. Di situ ada WhatsApp dan email kalau misalkan ingin konteks, ingin berdiskusi, bertanya lebih jauh tentang artificial intelligence dan juga tentang Internet of Things ya, insya Allah saya bisa bantu. Oke, saya lulusan dari Universitas Indonesia, kemudian 15 tahun saya berkutat ya di bidang atau di industri telekomunikasi, di Nokia, Siemens, ya. Kemudian saya sempat juga mengajar di Politeknik Negeri Jakarta, mengajar tentang ya apalagi kalau bukan artificial intelligence dan juga Internet of Things gitu. Kemudian saat ini saya bekerja di NextGen Inovasi Indonesia sebagai sistem analis, dan juga di sela-sela waktu saya memberikan training, presentasi, webinar yang terkait dengan artificial intelligence dan juga Internet of Things. Oke, kurang lebih seperti itu perkenalan dari saya. Mungkin kita bisa langsung saja ya. Oke, artificial intelligence. Sebenarnya definisi ini banyak sekali, ruang lingkupnya juga luas ya. Saya yakin juga Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini udah banyak yang sering mendengar dan juga mungkin udah paham lah tentang AI sendiri. Nah, saya coba mengutip ya salah satu dari sekian banyak definisi, yaitu adalah sebuah mesin yang dapat belajar dari pengalaman dengan cara menyesuaikan input-input yang baru. Nah, jadi dari input-input yang baru, data-data yang ada ya, nanti kita sebut dengan dataset biasanya, dan dapat melakukan tugas yang biasa dikerjakan oleh manusia. Ya, nanti dia bisa melakukan prediksi dan juga bisa melakukan ekstrapolasi gitu. Jadi konsepnya intinya artificial intelligence itu mengadop ya, atau apa ya, menganalogikan seperti manusia lah. Mungkin saya akan coba memberikan ilustrasi yang sangat sederhana mungkin supaya lebih gampang. Oke, ini ada bayi ya, ada seorang bayi ini, dia melihat seekor binatang yang menempel di dinding ya, melata itu. Kemudian dikasih tahu sama orang tuanya bahwa itu yang disebut dengan cicak. Oke, kemudian suatu waktu dia melihat binatang yang sama, kemudian dikasih tahu bahwa itu adalah cicak. Terus-menerus sampai akhirnya dia paham bahwa binatang kecil menempel di dinding, merayap, ya, punya kakinya 4, bentuknya seperti itu, ada matanya, itulah cicak. Nah, itu termemori sama dia, itu akan terekam, bahkan nanti ketika ada seekor binatang melata yang menongol sedikit atau tertutup oleh entah itu lemari atau mungkin buku gitu ya, hanya nongol sedikit saja. Nah, si bayi ini bisa merecognize bahwa binatang tersebut adalah cicak. Nah, jadi ilustrasinya seperti itu gitu. Jadi si artificial intelligence itu nanti bisa mendeteksi sampai ke arah sana gitu. Bahkan walaupun cuman datanya sedikit dan kecil karena dia sudah punya memori yang cukup ya, dengan input data yang sudah banyak sebelumnya dilakukan training dan modeling, kemudian dia bisa udah mendeteksi bahwa itu adalah benda tertentu gitu. Nah, dalam hal ini si bayi ini bisa mendeteksi bahwa itulah cicak. Nah, jadi ilustrasi dari artificial intelligence kurang lebih seperti itu. Jadi biar biar gampang lah dicerna. Nah, seiring dengan waktu ya, bertambahnya umur dari bayi tersebut, ya, dari bayi mungkin dia hanya bisa merengek, nangis, namun uniknya, nangisnya itu orang tua paham bahwa dia itu minta makan, minta minum susu, atau mungkin dia merasa gerah, atau mungkin tidak nyaman, dan lain-lain, akhirnya orang tua pun paham. Nah, ketika dia udah berumur 2 sampai 3 tahun, maka dia sudah mulai, si sang bayi ini sudah bisa mulai melihat ya benda sekelilingnya, bisa membaca, mengerti gambar-gambar yang ada di buku kayak gitu. Nah, lalu si bayi ini sudah mulai bisa mengucapkan
kata-kata atau bahkan mungkin kalimat yang sangat pendek gitu ya, dengan arti-arti tertentu. Terus berkembang sampai akhirnya di umur-umur let's say 5 tahun, 6 tahun gitu dia sudah mulai bisa, eee, memberikan ilustrasi, gambaran, menerangkan dan menjelaskan apa yang ada di pikirannya dia. Itu lebih kompleks lagi, dia bisa udah mendeskripsikan sesuatu gitu. Jadi memang itulah artificial intelligence ya, jadi memang dia itu berkembang, dari input data yang dimasukkan ke dalam sistem atau platform tersebut, maka dia akan terus berkembang ya, dia mememorize, kemudian dia membuat suatu model dan akhirnya dia akan bisa memberikan suatu output yang diinginkan, kayak gitu. Pak, permisi, Ya. untuk staffnya masih belum berpindah, Pak. Oh, apanya? Iya, mungkin bisa untuk dipindah ke bagian present untuk bagian Oh, ya sebentar sebentar. Eee, saya stop dulu ya, saya stop. Saya ganti saja gimana share screen, kemudian entire ini ya, saya ganti ini aja. Kemudian share sistem audio. Oke, share. Oke, apakah sudah kelihatan? sudah. Oke ya, jadi artificial intelligence ini ya di sini. Kemudian ini tadi ya, saya orang bayi di sini ya, kemudian dia dikasih input terus-menerus sampai dia paham bahwa itu adalah seekor cicak, kemudian kita tutup ya, atau mungkin ada cicak yang nongol sedikit saja, si bayi ini bisa mengerti, paham bahwa itu adalah cicak gitu. Kemudian ya terus seiring dengan perkembangan waktu ya si orang bayi ini bisa berkembang terus-menerus sampai akhirnya dia bisa memberikan suatu eh, ilustrasi, mendeskripsikan tentang apa yang ada di pikirannya dia. Itulah kurang lebih AI itu seperti itu, jadi terus berkembang. Oke, kemudian seperti kita ketahui ya bahwa AI itu sekarang udah bergerak di hampir semua lini ya, semua bidang itu udah pakai AI semua. Mau construction, telecommunication, tekstil, database, edukasi, entertain, pertanian, pertambangan dan lain sampai ke entertain juga sama media sosial semuanya udah menggunakan artificial intelligence ya. Tentunya tergantung penggunaannya masing-masing ya. Tapi kurang lebih memang hampir semuanya sekarang udah menggunakan AI ya. Secara gampang udah sistem otomatisasi lah kayak gitu. Itu udah menggunakan AI juga kayak gitu. Oke, kemudian nah ini ada survei yang dilakukan oleh McKinsey dan Company ya. Jadi ada suatu perusahaan survei gitu, dia namanya McKinsey and Company. Dia mengumpulkan suatu data dan dia membuat suatu prediksi ya sampai dengan tahun 2030. Nah, tahun 2030 itu apa yang terjadi? Jadi ada beberapa okupasi yang mengalami penurunan ya, penurunan perekrutan karyawan karena memang sudah mulai eee, dialihkan atau sebenarnya mungkin ya memang iya ya, di-replace lah oleh robot atau artificial intelligence gitu. Nah, pekerjaan-pekerjaan apa itu? Ya yang terkait dengan sebuah pekerjaan yang terus-menerus dilakukan yang sama, berulang-ulang gitu. Nah, itu biasanya gampang sekali di-replace sama robot atau artificial intelligence gitu. Nah, contohnya adalah, nah di sini ada untuk finansial misalkan ya, procurement, payroll gitu, kemudian ada tim administrasi, kemudian juga ada HRD ya, HRD yang input gaji tadi ya payroll, kemudian juga tim IT yang berhubungan dengan data data input ya, itu juga nanti mungkin bisa. Nah, kita lihat di sini ada beberapa negara malah kecenderungannya udah minus ya. Ada Jerman, Jepang, sama Amerika itu kecenderungannya minus sampai dengan tahun 2030. Jadi artinya apa? Itu udah benar-benar digantikan ya step by step gitu. Namun ada beberapa negara yang masih tetap membutuhkan, cuman persentase kebutuhannya itu tidak terlalu besar ya, kayak gitu.
Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan langsung aja ya, raise hand atau interrupt saja ya. Saya nggak bisa ngelihat, chat di sini karena langsung, full screen saya di sini, jadi nggak apa-apa biar langsung saya jawab aja kalau memang, ada pertanyaan. Oke, kemudian pekerjaan-pekerjaan lain adalah teknologi profesional. Nah, bagaimana dengan ini? Untungnya untuk, beberapa pekerjaan itu justru malah meningkat, ya. Kenapa? Karena memang dalam proses perkembangan artificial intelligence itu butuh orang-orang yang membuat programming, coding, sama konsepnya itu. Jadi, sampai dengan tahun 2030 seperti computer engineer, computer specialist, data science, data engineer, data scientist itu memang, masih sangat dibutuhkan ya ke depannya itu. Dilihat untuk beberapa negara masih sangat tinggi kebutuhannya untuk engineer yang terkait dengan, komputer dan teknologi gitu. Di India apalagi 129% itu apa ya, peningkatannya ya, ini forecast dari, kebutuhan resource di sana. Lalu untuk care provider, ya ini yang berhubungan dengan, medical ya, medical itu tapi bukan obatnya sendiri ya, jadi ngomongin tentang profesinya ya, okupansinya. Ini juga sangat tinggi karena memang seperti kita ketahui bahwa semakin hari, semakin ke sini, makin banyak orang yang, ya maaf ya, stres gitu ya, makin butuh banyak akibatnya apa? Baik dia mengalami gangguan fisik ataupun mental karena pola hidup dari manusia itu sendiri ya. Jadi yang sudah mulai kacau ya, sampai bekerja sampai malam, larut, kemudian pagi baru tidur, begadang dan lain-lain. Akhirnya baik fisik maupun mental eee, butuh pengobatan ya, baik medis gitu ataupun konsultasi. Makanya, eee, handle care itu di sini ya, itu meningkat gitu justru ya, sampai dengan 2030 di sini, baik dokter, kemudian perawat, ada terapis, juga, child care workers ya gitu. India ini juga masih masih kebutuhannya tinggi ya di sana. Nah itu kalau kita perhatikan tadi di slide sebelumnya, di India ini sampai 129%. Nah, ya ada fenomena ya, fenomena di sana itu kalau kerja nggak di bidang IT itu kayaknya kurang gimana gitu loh. Itu memang di India itu, fenomena itu makanya tingkat, kebutuhan akan dengan komputer ya dan teknologi itu sangat tinggi di sana. Oke, kemudian, eee, machine learning itu di AI itu di mana sih gitu. Nah, sebenarnya artificial intelligence luas ya. Nah, part-nya itu adalah si machine learning, gitu. Jadi, machine learning itu bagian dari artificial intelligence. Tapi apakah artificial intelligence itu harus machine learning? Ya tentu tidak, gitu. Jadi sistem otomatisasi yang sederhana pun sebenarnya udah bisa dianggap sebagai artificial intelligence, kayak otomatisasi ya. Kayak di IoT gitu juga bisa kategorikan artificial intelligence yang bisa dia dari sensor-sensor, kemudian dia melakukan analisa dan dia ngambil keputusan sendiri. Itu juga termasuk artificial intelligence walaupun bukan machine learning gitu. Di machine learning ini nanti mungkin begitu ada suatu kasus ya yang memang tidak bisa dipecahkan, yang lebih detail lagi namanya deep learning. Nah, itu bagian dari machine learning ya sebenarnya. Untuk pemecahan kasus-kasus yang lebih kompleks. Oke, kemudian kita masuk ke machine learning. Di sini contoh yang sangat sederhana dan simpel, itu adalah email. Nah, di email itu banyak sekali ya. Kalau misalnya kita mungkin dari Bapak, Ibu, sama teman-teman semuanya di sini, itu setiap hari email yang masuk, itu udah banyak sekali lah ya. Apalagi sekarang udah kita jarang karena sering menggunakan media lain ya selain email, kecuali yang beberapa perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan email untuk media komunikasi ya, tetap dilihat, tapi kebanyakan sekarang udah mulai menggunakan, media sosial ya seperti, WhatsApp, kemudian Line, ada WeChat dan lain-lain ya. Tuh, nah, kemudian untuk detailnya mungkin bisa di email. Nah, email itu akhirnya jadi banyak yang masuk ke dalam, folder kita ya. Nah, itu kita harus bisa mengkategorikan mana email yang beneran.
email yang merupakan spam, kayak gitu. Nah, cuman kan kita kalau masuk satu-satu susah. Nah, sekarang di namanya, eee, platform email itu udah punya machine learning sendiri yang dia bisa mengkategorikan mana email beneran, maksudnya berupa emang, berupa konten data yang kita inginkan, atau mana yang berupa iklan, mana yang berupa spam, gitu. Kita contoh sederhana aja, kalau misalkan kita buka di Gmail kita ya, kita yakin hampir semua orang ya di sini juga punya Gmail di sini. Kalau kita perhatikan juga sudah mengalami perkembangan ya, yang dari pertama kali punya email Gmail itu nggak seperti ini. Karena sudah disematkan sistem artificial intelligence which is menggunakan machine learning. Nah, kalau kita lihat di sini ada namanya folder spam. Nah, jadi si Gmail ini dia akan menseleksi email yang masuk dan kemudian mengkategorikannya sebagai apa gitu. Kemudian dia juga bisa mengkategorikan sebagai media sosial dan juga sebagai promosi. Jadi kata email masuk, apakah dia emang email promosi, iklan doang ya, apakah mungkin dia juga termasuk kategori, oh ini media sosial, atau dia spam, gitu. Itulah menggunakan teknik machine learning, jadi manfaatnya adalah satunya di sini. Jadi bisa menseleksi, mengklasifikasikan email-email itu kategorinya apa, kayak gitu. Oke, kemudian penggunaan machine learning yang lain itu adalah untuk mendeteksi fraud. Nah, fraud itu ya kayak sesuatu yang mencurigakan ya. Jadi biasanya ini terjadi pada orang-orang pemegang kartu kredit. Nah, kartu kredit itu di belakang sana, di back end-nya itu sebenarnya ada sistem machine learning juga gitu. Ini terkait dengan misalkan ada transaksi time, kemudian ada jumlah transaksinya berapa, kemudian ada namanya lokasi ya. Jadi ini contoh aja ada waktu, jumlah, kemudian lokasi sama jenis atau kategori yang dibeli apa gitu. Ya, mungkin ada beberapa fitur-fitur lain yang sebagai parameter untuk mendeteksi apakah terjadi fraud atau tidak gitu. Contoh misalkan ya, di sini ya, kita lihat saja ada, nah suatu tempat di sini ini daerah di Orchard ya, Singapura. Kalau kita perhatikan, itu deretan itu isinya shopping mall semua ya. Nah, itu tempat pembelanjaan lah, pusat pembelanjaan di situ. Nah, kalau kita menggunakan kartu kredit di sana gitu dalam waktu yang dekat, misalnya kita belanja di sini, kemudian jalan lagi pindah di sini, pindah lagi terus gitu ya. Secara terus-menerus itu akan kedeteksi. Itu adalah tindakan yang sangat mencurigakan karena melakukan transaksi dalam durasi ya, kita lihat di sini tadi ya. Durasi waktunya itu sangat pendek. Dia cepat sekali gitu. Dia akan melakukan transaksi dan akan terdetek gitu. Kemudian dari sisi jumlah, biasanya si pengguna kartu kredit ini melakukan transaksi ya let's say ya misalkan less than 10 mio gitu. Jadi misalkan kurang dari 10 juta standarnya biasanya sering dipakai ya. Kemudian tiba-tiba transaksi 15 juta atau 20 juta. Itu juga langsung terdeteksi di situ. Nah, lokasi juga sama ya, lokasi tadi berdekatan dan jenis kategori yang dibeli apa. Tiba-tiba dia di situ beli emas, kemudian beli tas yang branded gitu ya. Nah, semua parameter-parameter ini itu akan langsung nanti masuk ke dalam sistem. Nah, nanti akan terdeteksi sebagai fraud. Apa yang dilakukan? Biasanya dari pihak kartu kredit akan mengontak dari si user, pemilik dari si kartu kredit tersebut. Apakah benar melakukan klarifikasi atau verifikasi, apakah benar yang menggunakan adalah Anda sendiri atau mungkin orang lain kayak gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu untuk menghindari ya terjadinya fraud atau pencurian uang kayak gitu. Itu juga di belakang itu machine learning yang berperan di sana kayak gitu. Nah, di sini ya, kita lihat tadi kayak gitu. Oke, kemudian ini contoh saja ya, jadi mind mapping dari machine learning itu ada beberapa kategori-kategori dipecah-pecah lagi, ya sebenarnya banyak ya. Ini hanya saya ambil sampel saja, jadi memang terbagi menjadi supervised, unsupervised, sama reinforcement learning itu. Kemudian
terbagi lagi untuk yang supervised menjadi regresi dan klasifikasi, kemudian unsupervised itu ada clustering dan juga dimensi reduction. Ya, nanti mungkin detailnya bisa dicari sendiri, baca-baca di buku ya, seperti apa. Nah, kayak gitu. Oke, nah bagaimana ketika sebuah sistem machine learning digunakan untuk mendeteksi contoh ya, contoh aja ada suatu gambar seperti itu. Nah, ini ada anjing sama kucing. Nah, kemudian si machine learning ini dengan kameranya dia ya, dia akan mengcapture gambar tersebut. Tapi kok ya susah dan sulit. Kenapa? Karena kedua objek tersebut memiliki kaki 4, kemudian juga memiliki mata 2 yang menghadap ke depan. Kemudian ada telinga 2 juga dan lain-lain, itu sama ya. Bagaimana dia mendeteksinya? Gitu. Nah, di sini memang machine learning udah mulai kurang bisa ya, kurang bisa melakukan proses untuk merecognize suatu objek. Nah, disinilah peran dari si deep learning, gitu loh. Nah, deep learning di sinilah yang akan melakukan proses untuk salah satu contohnya ya, face recognition kayak gitu. Atau mungkin mendeteksi objek yang lain dan yang lebih kompleks itu. Itulah peran dari si deep learning. Oke, nah ini contoh dari deep learning sendiri ya. Ini misalkan ada seseorang ya, kemudian difoto atau dia berada di depan sebuah kamera untuk apa namanya verifikasi ya dan lain-lain. Nah itu ketika menggunakan teknik machine learning yang konvensional atau yang klasik, biasanya menentukan fitur-fitur dulu. Fiturnya apa? Misalkan ada alis, kemudian ada mata, hidung, ya mungkin bentuk wajah dan lain-lain. Nah, setelah fitur-fitur itu deteksi, kemudian dimasukkan ke dalam suatu algoritma ya di sini. Jadi fiturnya di sini, kemudian masukkan ke dalam suatu algoritma. Algoritma yang sudah kita miliki ya. Contoh misalkan regresi linier, ada classifier dan lain-lain gitu. Nah, nanti setelah ini baru terdeteksi, oh dia namanya Arjun dari database yang dia punya, kayak gitu. Nah, beda untuk deep learning. Deep learning ini itu banyak sekali iterasinya. Jadi parameternya itu tentukan dulu di sini, parameter, kemudian ada weighting ya. Ada suatu faktor tertentu, kayak semacam faktor pengali di sini, biasanya di sini. Kemudian akan menghasilkan suatu output. Output ini belum menentukan siapa dia. Maksudnya Arjun gitu ya. Belum, tapi dia itu masih dilakukan iterasi lagi ya. Dari outputnya ini dikalikan lagi dengan sini, kemudian menghasilkan suatu output terus-menerus sampai tergantung iterasinya berapa kali atau sampai dia itu iterasinya mendekati berhenti atau ideal. Nah, disitulah outputnya di sini terakhir, baru dia bisa mendeteksi bahwa dia itu Arjun dari data-data yang sudah dia miliki gitu. Jadi memang beda ya konsepnya. Kalau yang pertama itu kita hanya punya fitur, kita punya algoritma atau algoritma dari machine learning, kita masukkan saja langsung terdetek oh itu Arjun gitu. Tapi karena sangat sangat sederhana, terkadang prediksinya menjadi salah kayak gitu. Nah, kalau si deep learning ini udah main iterasi sampai terus menerus sampai dia benar-benar fix gitu. Oke, kemudian untuk aplikasi lain itu eh, sering kita hadapi ya, kita sering lihat namanya Google Translate, yaitu juga banyak menggunakan machine learning di dalamnya ya, di belakangnya itu. Ini ada contoh ya, earbuds as translation tools yang mungkin dari teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu juga udah tahu ya, malah mungkin ada yang sudah menggunakan tools ini. Semoga suaranya terdengar ini ya. Suara dari si Hai video pemain ini. satu, siap hadapi tantangan ini? Hey, what's going on guys? Welcome to Trending Reviews. Now I have here today the Google Pixel Buds. If you haven't seen my previous video, take a look at that now. I've got the unboxing and full review of that. The link is in the description below. What I wanted to show you today is How to translate with your Google Pixel Buds. Your Pixel Buds can help you converse in different languages with an Android phone and the Google Translate app.
Activate the assistant by saying, "Hey Google," or press and hold the earbud. Then say, Help me speak Spanish. to launch conversation mode on the Translate app. When you're ready to speak to someone in another language, press and hold the earbud and speak in your native language. Good afternoon. What are the menu specials today? Buenas tardes. ¿Cuáles son los especiales del menú hoy? Tap the microphone under the language you'd like translated when they're ready to respond. When the person responds, the translated message will play directly into your Pixel Buds. To learn more, visit the Google Pixel Buds Help Center. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali ya Hai manfaat pemain dari. satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai Oke, bentar. Ya, jadi salah satu contohnya adalah tadi untuk Google Translation ya. Kemudian ada namanya Google Map. Google Map juga ini juga salah satu aplikasi dengan menggunakan machine learning juga di sini. Nah, kalau kita, let's say kita mau pergi ya dari ke bandara ya Soekarno-Hatta, kemudian, nah Soekarno-Hatta kita misalkan berangkat dari let's say Pasar Minggu ya. Oke, kita lihat dari Pasar Minggu di sini menuju Soekarno-Hatta itu butuh waktu 1 jam 40 menit kayak gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat rute-rute lain juga bisa di sini ya. Ini juga termasuk sama dia menggunakan transportasi apa, busway atau mungkin MRT, LRT juga bisa di sini ya. Itulah salah satu penggunaan machine learning pada Google Map di sini juga. Nah, bahkan kita bisa melihat bukan hanya traffic yang ada di jalur yang akan kita tempuh, tapi kita bisa ngelihat kondisi traffic di jalan-jalan yang lain, yaitu kita bisa lihat detail di sini. Nah, kemudian kita nyalakan saja. Nah, kita bisa lihat di sini. Mungkin kita bisa melihat jalur alternatif mana yang mungkin kita tempuh ya, selain rekomendasinya dari si Google tadi itu. Ini live traffic ya, jadi memang diambil dari kondisi aktual. Mungkin ada delay beberapa menit ya, tapi intinya adalah ini live traffic. Nah, tapi bagaimana kalau kita bisa ingin melakukan perjalanan di luar jam atau hari ini? Apakah Google punya datanya? Bisa, yaitu dengan menggunakan tadi itu machine learning, maka si live traffic ini kita ganti saja. Jadi typical traffic. Nah, typical traffic ya mungkin dia sudah punya datanya ya beberapa waktu yang lalu, kemudian dikolek sama dia, dianalisa dan melakukan prediksi. Kalau misalkan hari Sabtu besok itu seperti apa trafiknya? Oh ternyata lumayan agak sepi gitu ya. Mungkin tentunya karena jam 8. Bagaimana kalau misalkan jam 4 sore gitu? Wah berarti padat ya segini. Kemudian kalau misalnya hari Minggu bagaimana? Hari Minggu, oh gini. Kemudian kalau hari Senin, oke, padat lagi dan lain-lainnya. Terjadi perubahan warna-warna tadi ya. Jadi tinggal dipilih saja kalau misalnya kita berencana pergi ke suatu tempat gitu ya, ya kita bisa iseng-iseng melihat Google Map dulu, kira-kira jalurnya yang akan kita tempuh lewat mana. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada juga, ya ini saya coba aplikasi machine learning pada kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi memang seperti itu sebenarnya. Kita tanpa kita sadari kita udah make suatu platform yang di belakangnya ada machine learning sebenarnya. Ada namanya sekarang Google Assistant atau kalau di beberapa aplikasi lain namanya Alexa, ada namanya Cortana juga ya. Itu juga sama ya, asisten juga, digital assistant yang bisa membantu kita untuk memberikan informasi. Nah, ini contoh Google Assistant itu kadang dipakai sama anak-anak itu untuk mainan atau untuk apa ya, buat ngobrol gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak punya, sedang tidak ada teman, ya dia bisa ngobrol sama Google Assistant kayak gitu. Bisa minta
Google mengirim jokes atau mengirim lelucon-lelucon atau lagu-lagu tuh. Bahkan sampai ada hum a song. Hum a song itu adalah kita bisa minta si Google menebak lagunya apa. Jadi kita di sini kita bukan menyanyikan liriknya, tapi hanya bersenandung saja. Bersenandung pun si Google bisa mendeteksi. Oke, coba kita lihat. Google, what song is it playing? Oke, kita lihat sebenarnya Google pun udah lumayan canggih ya. Sampai bersenandung aja dia udah bisa mendeteksi lagu yang disenandungkan sama seseorang itu. Nah, ini tadi contohnya Indian ya dari Linkin Park itu langsung kedeteksi 73% ya akurasinya match. Nah, itu ada juga yang lain itu 57% dan juga 20%. Tapi sama Indian juga ya mungkin dia ada postingan dari seseorang lagunya sama Indian makanya dia akan tercapture juga. Tapi overall memang si Google ini bisa mendeteksi even itu hanya sebuah senandung saja ya. Kayak gitu. Jadi udah makin canggih, makin hebat lah. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Penggunaan aplikasi apa lagi ya? Nah, tentu yang paling besar itu di apa namanya? Media sosial. Nah, media sosial kita udah tahu ya, kita udah sering pakai tiap hari. Itu juga sangat pasti ya di belakang itu udah ada sistem AI di belakangnya ya. Nah, itu bagaimana sebuah feed ya, sebuah konten muncul di feed seseorang itu tentunya berbeda-beda tergantung dari profil dari orang tersebut ya, user tersebut. Kemudian juga story orang tersebut bagaimana, kemudian juga teman-temannya itu juga bisa ya. Jadi maka yang muncul di feed-nya dia itu sesuai dengan preference-nya dia gitu. Nah, termasuk juga nanti iklan. Iklan yang akan muncul pun itu juga tergantung dari si preferensi dari si user tersebut. Ya, emang seseorang yang sering banget ya buka-buka konten tentang bola gitu kan, ya pasti iklannya akan yang relate sama bola gitu. Atau mungkin orang yang senang dengan motor GP ya, ya nanti mungkin dia yang related sama informasi-informasi tentang motor gitu atau tentang otomotif gitu. Nah, ini di sebelah kanan ada gambar ya, ini lumayan ini film dokumenter. Film sih ya, tapi ya ada semi dokumenter gitulah tentang The Social Dilemma. Ya mungkin dari Bapak, Ibu sama teman-teman juga udah lihat, tapi bagi yang belum, lumayan ini buat sekedar apa informasi ya di belakangnya itu seperti apa sih sebuah platform media sosial itu bekerja gitu. Ini lumayan ada ilustrasi di sini kita dapat gambaran lah di film ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ada beberapa aplikasi-aplikasi yang memang sering kita pakai ya sehari-hari. Itu di kamera, di mobile phone pasti ya. Kamera itu membuat seseorang yang difoto itu menjadi lebih cantik, lebih ganteng gitu kan. Banyak flek-flek hitam, jerawat-jerawat itu bisa dihapus menggunakan kamera. Nah, bahkan kalau misalnya kita merekam video pun, video itu kita bisa selain nge-zoom gambarnya, suara pun bisa di-zoom ya. Padahal ada orang jauh ya, ada orang jauh ngobrol, kemudian kita rekam video dari jauh, kemudian kita zoom, otomatis kan gambar video tersebut akan zoom in ya, berarti akan membesar. Nah, uniknya ketika kita mengaktifkan fitur sound untuk di apa namanya zoom juga, orang ngobrol tersebut suaranya akan tercapture, padahal jauh gitu. Nah itu jadi memang itu masih di belakangnya itu menggunakan sistem AI dan apa namanya untuk melakukan zooming ini ya, baik gambar, video ataupun si suara ini. Nah, kemudian ada namanya noise cancellation ini pasti ya, ini udah mandatory ya, karena untuk mengurangi atau menghapus distorsi atau suara-suara noise. Jadi hanya suara yang kita inginkan saja ya, itu yang akan terekam. Oke, kemudian ada namanya dictation.
I.O. ini juga salah satu aplikasi juga, ini di belakangnya juga pakai sistem AI atau mungkin machine learning juga. Nah, contoh misalkan di sini dia akan mengetik, akan menulis apa yang kita omongkan gitu. Nah, kita ada contoh aplikasi namanya dictation.io, ini contoh aja. Sebenarnya aplikasi banyak ya, aplikasi banyak. Kalau misalnya kita pilih di sini, misalkan menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, silakan saja di sini pilih ya. Mau milih bahasa apa, misalkan bahasa Indonesia, kita klik. Udah, kita start di sini. Nah, kemudian kita ngomong aja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, saya baik-baik saja. Oke, kemudian kita stop ya. Ini kebetulan agak lambat, nggak tahu kenapa ini. Oke, setelah kita stop, jadi kalau misalkan kita pengen menulis ya, menulis suatu buku, kan banyak sekali ya kita ketik-ketik itu ya. Dengan fitur ini kita hanya baca saja, kemudian nanti akan tertulis di situ, kemudian nanti kita tinggal copy paste ya. Tinggal copy, Ctrl C, Ctrl V, dah selesai. Gitu. Jadi sangat dimudahkan sekali ya. Memang semua aplikasi dari artificial intelligence, machine learning, deep learning itu sangat-sangat membantu kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya gini-gini kalau misalkan kita sebelum ada sistem ini, kita ketik ya manual, kita tulis, kita ketik gitu kan, butuh waktu panjang itu. Nah, dengan adanya dictation I.O. ini, ya kita tinggal hanya baca saja, kemudian semua yang kita ucapkan akan tertulis, dan kemudian kita tinggal copy paste saja. Itu. Oke, seperti itu. Kemudian ada namanya Note Video, ini buat video editing ya, di sini juga bisa. Kemudian aplikasinya adalah untuk face recognition, fingerprint ya, fingerprint itu pasti ya, untuk hampir semua apa namanya sekarang handphone sudah menyematkan fitur fingerprint ya. Jadi untuk verifikasi password itu. Tapi untuk beberapa platform itu menggunakan face recognition ya, kayak laptop juga sekarang sudah mulai menggunakan face recognition ya, jadi nggak perlu mengetik password lagi. Jadi kita tinggal buka laptop, kita duduk di depannya, kameranya otomatis akan mendeteksi dan dia akan ter-unlock gitu. Jadi udah ke arah sana. Nah, ini adalah namanya satu lagi aplikasi Deep Nostalgia ya. Nah, Deep Nostalgia ini jika kita punya gambar misalkan dari kakek kita, kakek buyut kita yang sudah zaman dulu, tapi kan nggak ada video waktu itu ya. Yang kita miliki hanya sebuah foto atau gambar saja. Nah, itu pun kita bisa masukkan ke dalam aplikasi, jadi nanti foto itu bisa bergerak-gerak. Itu. Jadi kita seolah-olah merekam misalkan ya kakek atau kakek buyut kita atau siapa teman kita yang tidak punya video tapi punya gambar, itu bisa. Nah, ini contohnya. Nah, ini sebenarnya data aslinya adalah cuma gambar aja. Dari gambar ini bisa diolah sedemikian rupa, jadi seolah-olah si gambar ini bisa menjadi sebuah video ya. Kita ngerekam video orang tersebut gitu. Padahal cuma gambar aslinya. Jadi dimodifikasi ya dengan artificial intelligence. Oke, kayak gitu. Nah, ini juga contoh lagi ya, ini buat lucu-lucuan, mungkin Bapak, Ibu, teman-teman juga sering ya, atau mungkin sudah biasa menggunakan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kadang dari media sosial direkomendasikan. Ini contohnya Reface ya. Nah, ini juga sebenarnya salah satu aplikasi yang di belakangnya ada sistem AI juga. Oke, nah kita mundur ke belakang. Jadi untuk komputasi konvensional itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi ketika ada suatu isu, masalah itu,
kemudian dengan kita membuat sebuah algoritma, ya kita masukkan formula dan prosedurnya untuk menyelesaikan sebuah solusi tersebut ya dengan barisan-barisan skrip gitu. Jadi memang untuk komputasi konvensional seperti itu ya beberapa waktu yang lalu ya. Nah, sekarang udah beda lagi. Zamannya udah nggak seperti itu lagi. Sekarang udah pakai sistem soft computing. Jadi semua data-data di-input, semua data itu dimasukkan ya, kemudian akan dianalisa, kemudian dibuatkan sebuah model, kemudian nanti dari model tersebut kita bisa memerintahkan untuk melakukan suatu prediksi ya atau ekstrapolasi gitu. Jadi memang udah beda lah sekarang. Nah, ini ada orang ya namanya Ray Kurzweil, ini dia mencoba untuk memprediksikan teknologi atau komputer sampai 2099 seperti apa. Ini saya juga mengutip dari Wikipedia ya, ada si Ray Kurzweil ini. Waktu itu tahun 2009 itu harga sebuah komputer 1000 US dollar itu bisa melakukan 1 triliun transaksi ya. 1 triliun komen lah kayak gitu. Kemudian tahun 2019 dengan harga yang sama, sebuah komputer 1000 US dollar itu bisa setara dengan kemampuan komputasional otak manusia. Jadi udah bisa melakukan pekerjaan yang sangat banyak sekali ya. Udah hampir setara dengan kemampuan otak manusia. Emang udah banyak sekarang ya. Kayak server-server yang kita miliki oleh Amazon, Google, dan itu udah udah gila-gilaan kan. Oke, tahun 2029 nanti itu udah sampai 1000 otak manusia kemampuannya gitu. Jadi makin canggih lagi dan seterusnya sampai 2049 itu nanti ada sebuah teknologi nano untuk menciptakan sebuah makanan atau minuman atau melakukan apa ya komposisi gizi dan lain-lain ya. Jadi udah dioprek-oprek itu jadi sebuah makanan itu menjadi sampahnya sedikit tapi isinya adalah yang bermanfaat semua kayak gitu. Kemudian 2072 udah teknologi lebih bagus lagi, udah bukan nano tapi udah pico engineering. Jadi sangat kecil lagi. Ini prediksi dari si Ray Kurzweil ini tahun 2099 itu udah nggak ada perbedaan lagi antara manusia sama mesin. Gitu. Ya ini cuma prediksi ya. Mungkin silakan saja teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bisa dilihat di Wikipedia. Gitu. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan seputar AI. Tadi memang konsep-konsep ya yang kita biasa temui sehari-hari gitu. Silakan saja, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya kasih kesempatan mungkin. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk bisa bertanya melalui chat atau langsung raise hand dan menyampaikan pertanyaan ya, teman-teman. Oke, sebelum nanti kita masuk ke bahasa Python ya. Oke, gimana teman-teman? Bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau mungkin didiskusikan, silakan saja, welcome. Mungkin untuk kali ini masih belum ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti sementara kita lanjutkan dulu. Oke. Kita lanjutkan dulu untuk ke bahasa Python. Mungkin di sini teman-teman semua sudah pernah ya, atau mungkin ada sebagian yang belum pernah melakukan coding Python. Nah, kenapa kita menggunakan bahasa Python? Ya, sebenarnya bahasa pemrograman itu banyak sekali ya. Ada bahasa apa namanya R, ada R ya, kemudian ada C++, ya, kemudian Visual Basic, kemudian lain-lain, banyak sekali ya. Nah, sengaja ya di sini kita menggunakan bahasa Python. Kenapa? Karena bahasanya bahasa tingkat tinggi.
maksudnya adalah bahasa tingkat tinggi adalah bahasa yang sangat mudah sekali dimengerti oleh manusia. Jadi menggunakan teks ya, huruf-huruf ASCII biasa. Jadi yang kita tulis nanti codingnya itu scriptnya udah bukan merupakan bahasa assembler ya. Assembler itu ya bahasa mesin ya. Ini bahasa tingkat tinggi, bahasa manusia gitu. Jadi memang sangat simpel, sederhana. Kemudian di Python sendiri itu banyak sekali nanti library yang mendukung ya, mendukung. Jadi untuk mengolah suatu data itu kalau sebelum ada library itu mungkin ada sampai 30, 40 line ya, script 40 sampai 50 baris coding itu untuk membuat sebuah perintah itu sederhana itu. Tapi dengan adanya library ini cukup dengan 3-4 baris saja itu sudah bisa nanti kita lihat ya bahwa machine learning-nya itu cukup dengan beberapa baris kita sudah bisa melakukan training dengan machine learning gitu. Kenapa? Karena memang sudah ada library-nya. Kayak gitu. Intinya seperti itu. Juga kayak misalnya formula-formula itu juga sudah ada library-nya, kita tinggal panggil saja. Contohnya misalkan kayak membuat sebuah perkalian luas lingkaran gitu atau luas segitiga, luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, misal ya seperti itu ya. Nah, panjang kali lebar. Nah, kemudian ada formula lain lagi. Itu kita masukkan satu-satu, panjang berapa, kemudian lebar berapa, kemudian kita identifikasi dulu ya panjang misalkan P, lebar L, kemudian rumusnya sama dengan L sama dengan panjang dikali lebar, kemudian bla panjang sekali gitu. Nah, kalau dengan adanya library ini, nanti tinggal kita panggil aja luas lingkaran, luas persegi panjang. Udah, enter kayak gitulah. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang sangat simpel dan sederhana ya. Oke, gitu. Kemudian, nah, kenapa kita harus menggunakan bahasa Python? Untungnya di industri saat ini itu permintaan Python developer itu masih sangat tinggi. Jadi masih sangat diminati oleh banyak industri yang developer ya, developer itu. Kemudian karir path-nya juga masih sangat terbuka, ya masih belum banyak ya orang-orang yang memang mastah di Python developer ini. Ya, memang ke arahnya nanti bisa sebagai data engineer, data scientist, atau mungkin bisa jadi data analis gitu juga sama. Jadi gitu. Jadi memang lapangan kerja masih banyak sekali ya. Makanya buat mungkin yang ingin memperdalam Python ya mulai dari sekarang sudah siap-siap ya belajar. Bahasanya juga sangat mudah, simpel dan sederhana. Di internet banyak sekali yang menyediakan platform-platform gratis. Nanti saya coba tunjukkan ya. Salah satu platform untuk kita bisa belajar Python dari nol ya, dari zero itu bisa belajar di sana. Kemudian kesempatan lapangan pekerjaan juga masih sangat banyak tentunya ya, karena masih lowongan juga masih banyak, kesempatan lapangan kerja juga masih banyak, kebutuhan juga masih sangat tinggi. Nah ini dari salah satu blog di futurelearn.com, itu seorang Python developer itu bisa dapat gaji ya per tahun sekitar 65.000 pound ya di UK ini ya. Jadi ya kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 1 M lah ya. Gitu. Jadi memang masih sangat dihargai karena memang masih sedikit ya untuk Python developer ini. Oke, gitu. Kemudian, nah ini ada beberapa library yang biasa dipakai dalam kita melakukan pengolahan nanti ya dengan menggunakan bahasa Python. Yang pertama adalah TensorFlow. TensorFlow itu nanti penggunaannya itu untuk deep learning. Ya. Jadi kemudian ada NumPy. NumPy itu singkatan dari numerical Python. Namanya juga numerical ya, berarti berhubungan dengan angka ya. Jadi perhitungan matematis dan ilmiah. Jadi untuk keperluan nanti aljabar linier, kemudian transformasi Fourier, dan juga untuk komputasi matriks. Ya. Jadi buat teman-teman yang pengen memperdalam Python ini sebenarnya
direkomendasikan juga harus belajar statistik juga ya. Jadi statistiknya memang harus strong, harus kuat karena di sini nanti akan berkutat untuk perhitungan-perhitungan yang related sama perhitungan matriks ya, perhitungan aljabar linier dan lain-lainnya. Memang nanti pada saat kita masuk membuat codingnya itu kita tidak memasukkan itu semua. Semua itu dikerjakan sama si library ini ya. Jadi semua library ini yang nanti akan melakukan pekerjaannya. Tapi kita harus paham dulu sebenarnya mengapa kita harus menggunakan library ini, itu gitu. Kemudian statistik harus paham nanti ada standar deviasi, ada mean, modus dan lain-lain itu juga harus kita paham ya. Ada namanya root mean square error, itu semua bahasa statistik semua. Memang harus kita pelajari ya, kita kuasai. Ya ini kan sebenarnya hanya tools saja ya, tools. Tapi intinya kita harus paham dulu konsepnya di belakangnya, yaitu statistik. Lalu yang ketiga adalah scientific Python. Nah ini nanti related sama perhitungan matematika juga. Kemudian untuk sains dan teknik yang kompleks ya. Ada aljabar linier, statistik, integrasi, optimasi, diferensiasi gitu kan. Itu kan bahasa-bahasa matematika semua ya. Dan statistik ya. Memang mau nggak mau kita harus belajar juga ya. Kayak gitu. Kemudian ada matplotlib, ini untuk visualisasi data, ya data yang statis. Kemudian ada animasi dan juga interaktif. Jadi untuk menampilkan data nanti ya di grafik ya. Kemudian ada pandas. Pandas ini adalah manipulasi dan analisa data. Nah, data itu kan banyak sekali ya. Kalau kita bisa mengumpulkan data, contoh data komen yang ada di YouTube itu kan banyak sekali kan, atau data komen yang ada di Instagram itu kan. Kalau like sama dislike itu kan oke ya, itu cuman perhitungan. Biasanya kan komen itu banyak sekali. Nah itu bisa nggak kita menganalisa bahwa sebuah komen itu ini mah komen yang bersifat negatif. Nah, wah ini komen yang positif. Wah ini komen nyinyir gitu kan. Nah, itu juga bisa juga dianalisa nanti. Nah itu pandas ya. Jadi data-data kemudian dikumpulkan menjadi suatu bentuk tabel nanti data frame namanya. Jadi kalau di Excel kita nyebutnya tabel ya, tapi kalau di bahasa nanti pandas itu nyebutnya data frame. Isinya baris dan kolom juga ya. Kemudian ada namanya keras. Nah, keras di sini itu interface untuk library TensorFlow untuk deep learning nanti ya. Itu biasanya nanti itu diinstal di aplikasi atau platform atau software namanya Anaconda di sini. Kemudian ada namanya Visual Studio. Ya, kemudian ada other office platform. Ya ini biasanya menginstal Keras. Keras ini sebenarnya library-nya TensorFlow di sini nih. Nah itu untuk keperluan deep learning ya. Kemudian ada scikit-learn. Oke, ini algoritma library yang biasa dipakai untuk algoritma klasifikasi, ya pengelompokan, kemudian ada regresi linear, nanti pembagian-pembagian, kemudian ada termasuk DB-scan, standar machine learning dan aplikasi penambangan data ya. Nanti kita bisa menggunakan scikit-learn juga. Oke, kemudian ada namanya stats model. Ya ini untuk penggunaannya untuk ilmu data, analisa data, dan statistik. Kemudian dibangun di atas NumPy dan Scientific Python dan terintegrasi dengan Pandas. Jadi memang basicnya nanti Pandas ya di sini. Kenapa? Karena memang ini kan data itu berupa tabel, baris dan kolom yang dikumpulkan. Sebenarnya nggak cuma itu, nanti bisa berbentuk matriks juga ya. Kalau udah ngomongin data itu nanti bisa apa ya, kayak tingkat kedalamannya berapa tingkat gitu. Ya kita mungkin tahu ya matriks 1x1, kemudian 1x2, 2x3 dan seterusnya. Ini bisa bercabang dan bertingkat gitu. Jadi makanya kita harus paham dulu sebenarnya di statistik ini. Kemudian ada namanya Plotly ya, di sini library untuk ya, pengembangan machine learning juga, data science dan operasi terkait dengan artificial intelligence.
Kemudian ada Seaborn itu buat menampilkan visualisasi ya dari data statistik. Kemudian untuk pembuatan hotmap dan si visualisasi. Nah ini intinya buat menampilkan data ya, visualisasi data hampir mirip dengan si Matplotlib di sini. Visualisasi data juga. Oke, itu library-library yang biasa dipakai nanti pada programming Python atau coding Python. Kita sering menggunakan library ini. Oke, kebetulan di sini ada informasi tentang operator-operator pada Python. Ini nggak saya bahas panjang ya, karena memang waktunya terbatas. Tapi namanya juga coding ya, jadi memang yang dianalisa itu nanti semuanya itu angka ya, numerik semua. Even nanti yang kita analisa sebuah paragraf, sebuah data tulisan, itu pun akan dikonversikan ke dalam bentuk angka dulu ya. Jadi kata per kata atau malah mungkin apa ya, ya kata per kata ya atau frase per frase itu dikonversikan ya, divektorisasi menjadi sebuah bilangan bulat ya, kayak gitu. Jadi kayak dikonversikan dulu dari kata ini menjadi angka berapa, kata ini menjadi angka berapa. Tapi itu di sana ya, di dalam library sendiri ya, kita nggak tahu itu angkanya berapa. Makanya untuk semua operator-operator, semua operation yang ada di Python ini ya terkait dengan semuanya itu angka semua ya, aritmetika, pembanding, kemudian penugasan, logika, bitwise, ternary, identitas, dan keanggotaan. Itu semuanya angka nanti diolah. Oke, kemudian software yang biasa dipakai untuk melakukan editing coding itu apa saja? Nah, ini banyak sebenarnya ya. Nah, ini ada beberapa yang saya coba kumpulkan ya. Ada di sini nanti biasanya sering dipakai adalah Jupyter Notebook ya. Itu kemudian ada PyCharm juga bisa, ada Kite, kemudian ada Anaconda, kemudian Notepad juga bisa, Notepad++ tapi ya. Kemudian ada Visual Studio, ada Atom juga di sini ya, gitu. Ada Colab. Ini nanti Google Colab ya namanya. Nah, ada beberapa itu bersifat online, ada juga yang hampir semua itu offline ya. Jadi kita melakukan instalasi, kemudian kita install juga tadi library-library-nya. Nah, ini juga kita install semuanya ke dalam software yang sudah diinstalasi. Namun, untuk orang-orang yang belajar Python itu biasanya itu menggunakan Google Colab. Kenapa menggunakan Google Colab? Karena tools ini bersifat online. Jadi online tools, jadi kita nggak perlu melakukan instalasi macam-macam. Semua sudah tersedia di sana, kemudian juga library-nya pun sudah built-in ya, udah dalam si Google Collaboratory sini udah ada built-in untuk library-nya, jadi kita hanya langsung menuliskan codingnya saja, gitu. Tampilannya pun nanti udah mirip dengan Jupyter Notebook ya. Jupyter Notebook itu adalah sebuah kayak workspace ya atau notebook yang kita bisa nulis apa saja di situ, bisa berupa tulisan teks biasa, komen ataupun nanti coding. Dan enaknya coding itu bisa dieksekusi baris per baris gitu ya. Jadi tidak harus dikumpulkan semuanya, barisnya banyak baru kita eksekusi. Enggak, tapi baris per baris pun bisa dengan menggunakan si Google Colab atau Jupyter Notebook ini. Gitu. Nanti bisa dibuka dengan ya semua browser ya, mau Google Chrome bisa, Mozilla juga bisa, pakai apa namanya Microsoft Edge juga bisa gitu. Oke. Kemudian apa sih menggunakan Google Colab itu benefitnya apa saja? Ya itu tadi karena sudah ada built-in library untuk machine learning. Jadi kita tidak perlu melakukan instalasi karena terus terang instalasi kalau kita menggunakan tools yang offline itu sangat ribet ya. Ini saya sedang melakukan instalasi ada di sini tadi namanya Anaconda ya. Nah, di sini Anaconda. Ada namanya Miniconda. Miniconda ya sama ya mirip juga. Tapi di situ masih kosong. Jadi software yang masih kosong. Kemudian kita melakukan settingan secara manual sendiri gitu ya. Itu nah, Anaconda ini udah lumayan banyak di situ udah disiapkan semua beberapa library. Jadi kita tinggal pakai ya, tapi ada beberapa yang masih juga kosong ya, tergantung versinya dari Anaconda tersebut gitu.
Tapi ya tentunya karena sudah disiapin oleh si Anaconda, kita install semuanya, jadi agak berat ya. Komputernya agak berat kayak gitu. Nah, kalau pakai Miniconda, kita masih kosong, kita hanya melakukan instalasi, melakukan setting-setting dari apa yang kita perlukan saja. Nah, enaknya kalau Google Colab, kita nggak perlu melakukan itu semuanya. Jadi semuanya sudah tersedia dan online. Ya, paling disiapin adalah jaringan internet aja ya, jaringan internetnya aja. Oke, kemudian karena ini berbasis cloud, sehingga tidak memakan space dalam komputer ya. Jadi ya kita nggak perlu nyiapin hard disk gitu kan, memori juga nggak perlu ya. Karena memang semua pekerjaan ada di cloud. Kemudian di Google Collaboratory ini nanti datanya itu akan tersimpan di Google Drive. Jadi file codingan kita akan tersimpan di Google Drive. Nah, itu kan enak ya, jadi bisa dengan mudah diedit di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja ya. Jadi kalau misalkan kita offline di komputer kita, ya sudah kita pasti akan ngopi ya, ngopi file codingan kita, kasih ke orang segala macam. Nah, enaknya kalau pakai Google Colab ini, ya udah kita tinggal kasih akses sama user lain, ya udah kita bisa melakukan coding bareng-bareng di situ ya dengan file yang sama gitu. Kemudian memiliki GPU dan juga TPU. Ada nanti bisa dilihat ada grafik processing unit. Jadi kita lihat GPU-nya gimana, TPU-nya gimana. Oh ternyata masih ya karena berbasis cloud ya, itu space-nya sangat besar sekali di sana disiapin sama si Google ini. Ya beruntung ya, ini gratis pula lagi. Gitu. Nggak tahu someday mungkin ada yang berbayar juga, tapi sampai sekarang masih gratis, jadi kita bisa memanfaatkan secara maksimal. Gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan? Silakan, welcome saja. Bapak, Ibu, atau mungkin adik-adik, teman-teman sekalian. Oke, semoga masih konsentrasi ya. Udah mau jam 5, masih lama ini bagi teman-teman yang sedang berpuasa. Semoga masih tetap semangat mengikuti diskusi machine learning ini. Aman ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ada namanya kaggle.com. Kaggle.com ini adalah situs pembelajaran Python atau machine learning secara online. Ya, kita coba masuk ke kaggle.com. Oke, sudah terlihat tampilannya ya. Nah, di sini silakan bagi yang ingin mencoba masuk juga nggak apa-apa, kaggle.com. Nah, ini situs pembelajaran online Python yang banyak sekali yang menggunakan ini ya, website ini untuk belajar. Ya, untuk latihan juga bisa, untuk sharing-sharing dengan community juga bisa juga di sini gitu kan, untuk sharing-sharing. Kemudian kalau mau belajar bagaimana? Kita lihat sebelah kiri. Nah, ini ada namanya courses ya. Silakan diklik saja untuk bagian courses ini. Nah, ini ada training-training yang terkait dengan Python, kemudian dengan machine learning dan artificial intelligence ya. Jadi ada Python, data visualization, kemudian ada explore, ada Pandas, ada intermediate machine learning, ada feature engineering, SQL, ada deep learning juga, computer vision, time series, data cleaning, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, ini silakan saja teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin belajar tentang Python bisa di sini. Ini masih gratis ya. Kemudian setiap training ini kalau kita klik, contoh misalkan Python kita klik di sini, itu di dalamnya masih ada bab ya, bab lagi lesson namanya. Ada beberapa lesson yang harus kita pelajari ya. Ini ada contohnya untuk Python lesson untuk Python ini. Ada Hello Python, Functions and Getting Help, Boolean dan Conditional, List dan lain terus semuanya. Ada 7 bab ya, 7 lesson di sini. Setiap masing-masing itu ada tutorialnya. Silakan diikuti saja tutorialnya. Misalkan contoh ada looping, loops dan comprehensions di sini ya. Tutorialnya seperti apa? Ya silakan. Nah di sini ada ya bisa dibaca, dipelajari perlahan-lahan. Ini tidak ada timernya juga. Ya, lengkap semuanya di sini. Nah setelah selesai
membaca tutorial, kemudian dilanjutkan ke exercise. Nah, start exercise di sini. Nah, tinggal diklik exercise. Oke, kemudian di sini nanti akan ada ya beberapa soal-soal ya. Silakan diikuti saja, dijawab saja sesuai dengan masing-masing lessonnya apa, kayak gitu. Kemudian kalau udah semuanya selesai, nanti kalau jawabannya benar semua, nanti diarahkan untuk ke lesson selanjutnya, kayak gitu. Oke, kita balik lagi. Oke, seperti itu. Jadi masing-masing training ini atau course ini itu nanti kalau udah sukses, udah selesai akan mendapatkan sertifikat. Ya tentunya setelah menyelesaikan masing-masing per bab ya. Per babnya itu kan tadi lumayan banyak juga diselesaikan. Setelah semua lesson atau bab itu selesai, komplit semua termasuk sama exercise-nya ya. Lalu nanti dapat sertifikat. Nah, lumayan itu sebagai portofolio kita ya untuk belajar pembelajaran dari coding Python atau machine learning gitu. Itu gitu silakan dicoba-coba saja ya. Kalau mau konsultasi boleh ke saya juga bisa ya. Nanti tadi ada nomor telepon sama email silakan. Nah, kemudian ini memang udah sangat umum ya, common dipakai sama orang-orang yang ingin belajar Python menggunakan kaggle.com. Kemudian kita ini contoh dari apa namanya sertifikatnya seperti ini ya, dari Python. Kemudian ada machine learning, kemudian ada data visualisasi, Pandas, ada SQL, kemudian deep learning kebetulan saya udah semua selesai ya, kayak gitu. Oke, kita akan masuk ke namanya Google Colab ya. Nah ini salah satu software ya tadi platform untuk kita mengedit codingan Python kita ya. Jadi memang enaknya nggak perlu menginstal ya. Jadi siapa aja selama punya browser, kemudian ada internet, kita bisa kayak gitu. Oke, tampilan awal seperti ini ya. Jadi memang welcome to Collaboratory. Jadi ini adalah salah satu aplikasi software atau platform untuk mengedit coding Python ya di sini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin terkait dengan Kaggle atau mungkin Kaggle.com tadi ya, atau mungkin software-software aplikasi yang bisa untuk mengedit Python. Sebelum nanti kita akan masuk ke studi kasus ya, contoh studi kasus yang sering kita temui sehari-hari yang mungkin kita bisa implementasikan atau aplikasikan. Oke ya, berarti aman ya sampai sini. Nah, kebetulan saya sudah buat file codingnya, jadi takutnya nggak cukup waktunya, jadi saya udah buatkan terlebih dahulu. Nanti kita tinggal bahas dan kita tinggal kita tinggal bahas satu persatu ya. Kemudian kita eksekusi dari masing-masing script coding tersebut. Gitu ya. Nah, untuk membuka workspace atau notebook ya, itu kita buka aja new notebook di sini. Oke, ini adalah tampilan dari workspace ya, atau notebook lah nyebutnya ya. Gitu. Kemudian di sebelah kiri ini ada beberapa icon, ini bisa kita geser ya, kayak gitu. Nah, nanti di dalam sini itu kita bisa menuliskan coding dan juga kita bisa sekaligus mengkomunikasikan dengan teks ya. Jadi kalau teks itu nanti tidak tereksekusi, tapi kalau coding kita bisa eksekusi. Nah, di sini kita ada sel di sini. Sel di sini nanti kita bisa dituliskan komen, kemudian ada setting, kalau misalnya kita hapus juga bisa gitu.
Nah, sel ini ada dua pilihan, apakah berupa kode atau teks gitu ya. Kalau kode adalah seperti bentuknya, kalau teks, nah kayak gini teks ya. Jadi kalau ini adalah coding, kalau ini teks nanti ya. Nah, ini teks di sini kita tulis. Tinggal tambahkan saja untuk menambahkan coding atau menambahkan teks. Atau kita bisa dekatkan saja kursor mouse kita ke setiap sel ini, kemudian ada muncul tuh kan di sini, ada code sama teks. Ini kita akan menambahkan di sini di bawahnya kayak gitu. Atau kalau kita menginsertkan di atasnya, kita geser ke atas dikit kursor kita. Nah, akan muncul di sini kita menginsert coding di atasnya. Nah, ya jadi dua jadi ya. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya, ini gampang sekali. Nah, untuk menghapus ya tinggal di klik sel tersebut, kemudian tekan icon delete cell kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini masih kosong. Oke, sekarang kita coba saya coba masuk dulu, buka filenya. Open file. Saya coba upload dulu filenya. Oke, kita masuk ke studi kasus yang pertama misalnya. Nah, ini filenya namanya IPYNB ya. IPYNB itu artinya adalah Interactive Python Notebook gitu. Nah, kenapa disebut dengan IPYNB? Karena memang bisa interaktif di sini ya. Di file notebook ini bisa interaktif, bisa edit, bisa apa, bisa eksekusi, bisa run, bisa macam-macam lah itu. Nah, sebenarnya ada juga file berikutnya, file PY ya, itu ada file codingnya aja. Oke, kita coba buka filenya. Salah satu file untuk studi kasus pertama. Nah, ini udah saya siapkan, memang agak banyak ya. Jadi kalau saya ketik langsung di sini, kita diskusi, takutnya nggak keburu. Jadi udah saya siapkan dulu terlebih dahulu di sini. Nah, di sini apa yang kita bahas? Oke, kita lihat. Studi kasus yang pertama adalah suatu hari Mukidi ingin menjual mobilnya yang sudah lama tidak dipakai. Agar cepat terjual dan tidak mengalami kerugian yang banyak, maka harga jual mobil tidak boleh terlalu mahal maupun terlalu murah. Maka dari itu, Mukidi meminta bantuan kita untuk menentukan harga jual yang pas dan cocok untuk mobil tersebut. Nah, kita punya dataset penjualan mobil, yaitu namanya Cars Data ya. Filenya file CSV. CSV kan bisa dibuka di Excel juga bisa ya. CSV itu apa? File yang disebut dengan separated value. Jadi suatu file yang berisi data, data itu dipisahkan oleh koma sebagai pemisah ya, separated value. Kayak gitu, makanya CSV namanya. Kemudian dataset ini akan digunakan untuk menentukan harga jual mobil Mukidi yang cocok nanti berapa, kayak gitu. Oke, itu seperti itu situasinya. Kemudian nanti ada 3 unsur utama yang ada pada file dataset tadi ya, file Excel CSV tadi. Nah, itu nanti ada karakteristik ya, yaitu full type, jadi jenis bahan bakarnya apa, kemudian ada number of door, pintu berapa, kemudian ada body style ya, style bodinya seperti apa. Kemudian ada namanya symboling, kolom symboling ini, oh ya, kalau di coding Python ini atau di machine learning AI gitu ya, itu kolom, jadi kalau di tabel itu kan kolom ini, tabel. Nah, ini ada kolom-kolom ya, ini kolom ini, kolom ini. Nah, setiap kolom ini disebut dengan feature nyebutnya. Tapi kalau kita nyebutnya apa? Header ya. Nama header dari si kolom itu apa? Itu namanya. Kalau di bahasa ini nyebutnya feature namanya atau fitur lah. Jadi berapa barisnya banyak nanti. Gitu. Jadi nama kolom itu sama dengan fitur biar nggak bingung. Kemudian nanti ada symboling di sini. Ini ada data yang related sama insurance risk ya. Jadi buat asuransi. Kemudian ada normalized loss. Jadi rata-rata kerugian atau loss dari mobil yang diasuransikan per tahunnya. Ini juga ada data di sini. Angkanya udah dinormalisasi antara 65 sampai 256. Oke. Kemudian nanti urutannya langkah-langkahnya adalah kita akan mengimport si data ini ya tadi, dataset tadi, cars data tadi di sini. Cars data ke dalam Jupyter Notebook atau Google Colab.
dan kita nanti diminta untuk menampilkan 5 data awal. Kemudian ada kolom atribut mana aja yang mengandung missing value. Jadi namanya data ya, data itu kadang-kadang ada yang kosong. Nah, dalam pengolahan data itu nggak boleh data ada yang kosong. Harus kita hapus atau kita isi dengan nilai yang lain kayak gitu. Bisa dengan angka 0, bisa dengan rata-rata ya. Rata-rata kolom tersebut berapa, kita isi di sana gitu. Jadi nah itu nanti silakan didiskusikan dengan tim ahli ya, kayak misalkan data terkait dengan kedokteran ya kita harus konsultasi dengan dokter. Kalau kita membuat machine learning terkait dengan keuangan ya kita harus konsultasi dengan pakar keuangan gitu ya di situ. Jadi ya kita sebagai developer atau data scientist-nya sedikit banyak harus paham dan kalau misalkan enggak harus dikonsultasikan dengan si ahli atau expertnya untuk mengisi kekosongan value ini atau mungkin data yang salah lah ya itu ya. Intinya nggak boleh ada data yang kosong. Kemudian data kosong ini kita isi setiap kolomnya dengan, nah kebetulan di sini angka 0 nggak apa-apa ya, karena kan supaya datanya terisi. Kemudian tipe dan horsepower menjadi integer. Kita rubah datanya, ada beberapa yang masih berupa data lain, kita rubah menjadi datanya integer. Oke, seperti itu. Ini langkah-langkahnya yang panjang, kita langsung aja ke Google Colab-nya. Oke, langkah pertama kita masukkan dulu filenya tadi. Nah, kita di sini kita pilih files di sini, kemudian kita upload file data cars data tadi ya. Di sini ada upload to session storage. Filenya tadi, nah ini datasetnya adalah cars data. Filenya CSV. Nah, ada reminder uploaded files will get deleted when this runtime is recycled. Jadi memang ketika tidak ada aktivitas dalam durasi yang lama, itu dia akan hilang. Jadi si file cars data CSV ini hanya disimpan ke temporary datanya si Google Colab di file IPYNB SK1 V03 webinar ini. Gitu. Jadi data temporary saja. Kenapa temporary? Karena supaya tidak merusak data aslinya kan. Jadi kita ngopi file itu taruh di temporary. Nah kalau kita lihat data ini, double klik. Nah ini file CSV ini sudah menjadi sebuah tabel ya. Tadi data itu apa? Data full type ya, di sini ada gas, kemudian ada number of doors, di sini ada 2, ada 4 segala macam ya kan. Kemudian ada tadi apa lagi? Satu lagi data symboling juga di sini ya, kayak gitu. Oke, semuanya udah di sini ada dan setelah datanya ada, udah masuk kita upload, kemudian kita masukkan dulu library-nya. Library yang kita pakai adalah Pandas dan NumPy di sini. Yang terkait dengan pengolahan data dan numerical ya, atau pengolahan angka. Oke, nanti silakan dipelajari saja formatnya seperti ini ya. Jadi import pandas SPD, import NumPy NP gitu ya. Nah kemudian langkah kedua adalah setelah kita import library-nya, kemudian kita import data, file data tadi ya, yang carsdata.csv. Nah, kemudian kita baca, nah ini udah masuk dari rubah menjadi data frame di sini tadi ya, udah semuanya di sini dan karena kita pengen menampilkan 5 teratas berarti pakai head di sini. Kalau misalkan kita pengen menampilkan semuanya, bisa aja kita di sini. Oh ya, tanda pagar ini artinya komen ya, jadi tidak akan tereksekusi. Oke, kalau misalnya pengen menampilkan semuanya, ya kita lihat aja seperti ini. Oke, simboling 5. Nah, sampai 200. Jadi total datanya ada 200 ya. Sini 201 ya, ini mulai dari 0. Berarti ada 201 baris di sini datanya. Oke, kemudian yang kedua adalah kita akan mencoba melihat data-data itu mana yang mengandung nilai missing value atau kosong ya, bukan 0, kosong. Nah, ini sintaksnya seperti ini. Nah, tadi ini setelah kita menampilkan bacanya adalah PD read CSV ya. Ini komennya seperti ini. Kemudian kita simpan tabel ini ya. Tabel ini kita simpan di namanya df mobil ori. Nah, df mobil ori berisi tabel ini semua nih.
data ini semua. Oke. Kemudian kita lihat si DF mobil ori ini apakah ada yang nilainya kosong atau none, NaN ya. Oke, kita eksekusi. Ternyata ada di sini ya. Di kolom normalized losses ada 37 baris. Kemudian num of doors ada 2 baris. Di sini ada bor, ya banyak lah ya, di sini masih ada data-data yang kosong kayak gitu. Nah, ini nggak boleh seperti ini, harus kita isi ya. Kemudian ubah missing value kolomnya dengan 0. Ya, kita replace saja nilainya dengan angka 0. Oke, kemudian ya sudah kita refresh di sini. Jadi si DF mobil ori tadi itu, tabelnya itu kita isi yang nan tadi ya, yang nan tadi kita isi dengan angka 0 gitu. Kemudian kita simpan di DF mobil, namanya DF mobil ya variabelnya. Oke, setelah itu DF mobil ini kita tampilkan berapa jumlahnya yang masih kosong. Kayak gitu. Itu sintaknya seperti itu kurang lebih. Nah, udah 0 semua ya. Nah, jadi udah aman, udah terisi semua. Kemudian kita lihat untuk kolom atau fitur horsepower, ya kita lihat itu apakah udah integer atau belum. Ternyata di sini untuk horsepower, oke masih float 64 ya. Jadi data floating itu data pecahan lah gitulah kalau misalkan gampangnya itu. Nah ini kan kita rubah ke integer. Oke, kemudian di DF mobil, tadi filenya kan kita simpan di DF mobil ya. DF mobil, kolomnya atau fiturnya horsepower, di sini. Kemudian kita ganti tipenya menjadi integer 64. Ya, habis itu kita cek tipenya apakah udah berubah. Tadinya kan floating ya, floating 64, kita ganti menjadi integer. Oke, kita cek ternyata sudah berubah ya menjadi integer. Oke. Kemudian perlakuan yang sama untuk kolom-kolom yang lain. Ya, jadi ada juga yang datanya bahkan ada tanya nih. Ada beberapa tanda tanya dan lain-lain itu kita juga harus ganti semuanya. Oke, semuanya udah kita ganti, datanya udah nggak ada yang kosong dan nggak ada simbol-simbol, semuanya berupa angka semua. Atau teks semuanya sesuai dengan ininya ya. Oke, kemudian kita akan menampilkan grafik ya atau relevansi jadi antara highway dengan price. Highway itu kolom highway ini. Kelihatan highway di sini. Nah, highway di sini ya. Nah, ini dengan harga. Korelasinya seperti apa? Kita lihat. Ini udah saya buatkan skripnya. Nah, di sini. Jadi ini kayak apa semacam jarak tempuh ya atau odometer lah ya, di mobil itu odometer. Jadi semakin tinggi highway-nya itu ya, harganya makin rendah gitu. Jadi kayak jarak tempuhnya makin banyak, makin jauh, otomatis harganya makin rendah. Harga jualnya ya, harga jual maksudnya. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan horsepower gimana? Oke, kita klik juga. Nah, untuk horsepower semakin besar angkanya ya, maka otomatis harganya juga makin mahal juga gitu. Kemudian kalau untuk curve weight gimana? Kita lihat di sini. Oke, untuk curve weight ini harga nilainya makin besar, otomatis harganya juga makin besar ya. Kita akan mencoba membuat sebuah model dengan parameter 3 ini ya. Jadi horsepower, kemudian ada highway sama curve weight gitu. Nah, langkah pertama tadi kita udah mengupload data, kemudian data itu sudah kita bersihkan. Nah, data itu memang harus bersih ya. Jadi banyak konsep yang orang mungkin kurang paham. Yang penting algoritmanya bagus dan pas. Sebenarnya tidak gitu. Justru kekuatan terbesar ini adalah data. Jadi datanya kalau bagus dan bersih, nanti kita menggunakan algoritma yang misalkan sangat sederhana pun, itu hasilnya pun udah bagus gitu, karena datanya udah bagus gitu loh. Maka dari itu tadi, data itu harus kita bersihkan dulu ya, data nolnya yang kosong kita bereskan, data-data yang masih tipenya floating dan lain-lain kita ganti ke integer ya. Kemudian juga
mungkin ada simbol atau huruf-huruf aneh kita ganti ya dengan angka sesuai dengan hasil konsultasi dengan spesialis ya. Ya kebetulan di sini kita ganti dengan angka 0 ya. Jadi intinya datanya harus bersih dulu ya. Nah, udah bersih, kita udah siap pakai. Langkah kedua adalah kita melakukan splitting. Dari data itu tadi ada sekitar 201 baris, kita akan pecah menjadi 2 bagian, yaitu sebagai data training dan sebagai data testing. Ya, tadi ya data set tadi cars tadi ya data cars tadi itu yang sudah kita bersihkan nilainya itu namanya dataset. Seluruh dataset tadi itu 100% kita bagi. Nah, ini rule of thumb itu sekitar 20-30% sebagai testing lah. Nah, yang besar itu sebagai training setnya. Gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Lalu setelah kita punya konsep seperti ini, kita melakukan training dan test, ya splitting. Jadi kita akan bagi data tadi, ya tentunya dengan 3 fitur atau 3 kolom tadi ya, yaitu apa? Highway, kemudian curb, sama horsepower tadi ya. Data ini, kolom ini sebanyak 201, kita pecah 20%, ini 0,2 ini sebagai testing, kemudian 80%-nya sebagai training set. Kita eksekusi. Oke, sudah ya di sini, udah kita pecah sebenarnya, disimpan di sana, di dalam sana. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan mengambil salah satu metode machine learning, yaitu kita akan menggunakan linear regression, yaitu regresi linear di sini ya. Itu ya kalau misalkan di bahasa matematika, kalau kita tahu adalah Y sama dengan Y sama dengan AX plus B, mungkin masih ingat ya. A itu adalah konstan nilai pengalinya ya, kemudian plus X itu adalah konstantanya ya. AX plus B itu konstanta ya. Jadi Y sama dengan, saya nggak bisa nulis di sini ya. Oke, kalau misalnya kita di formula linear gitu kan, AX plus B gitu kan, ya mungkin masih ingat ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ini konstantanya. Oke, kita balik lagi. Nah, kita menggunakan regresi linear. Nah, di sini kemudian kita akan melakukan training. Jadi data training tadi ini ya, kan kita sudah dipecah tadi ya, dari 100%, 20% testing, 80% training. Kemudian kita masukkan tuh 80% data itu, training tadi itu, ke model linear regression ini. Ya. Jadi ada suatu algoritma di sini namanya linear regression, kita simpan di model regresi. Ya. Disimpan di model regresi ini nih. Oke, nah di model ini kemudian kita masukkan nilai X train dan Y train, training 80% ya. Nah, kemudian kita latih mereka, ini fase melatih mereka di sini training. Kemudian jadilah mereka model regression di sini diprediksi dengan X test. Oke. Setelah di training kemudian dimasukkan nilai tesnya juga. Oke, kita eksekusi. Nah, selesai ya. Seperti saya bilang tadi ya, di sini hanya berapa? 4 baris ya, 4 baris script kita sudah melakukan proses machine learning. Kita udah punya model nih, hanya cukup menuliskan 4 baris, tapi kita sudah bisa melakukan proses machine learning karena memang semua dikerjakan sama library ya. Oke, kemudian kita print ya si model prediksi tadi. Nah, setelah kita training, kemudian kita masukkan prediksinya dengan data testing ya berupa tabel. Nah, kita pengen lihat nih di baris ketiga berapa sih, gitu kan? Nah, kita lihat print model regresi hasil prediksi adalah 19,517. Ini price-nya, harganya ya. Kemudian kalau yang original, print Y ini kan original ya, data awal, data asli ya. Jadi data aslinya itu di kolom ketiga berapa? Jadi harganya 13.950 ya, tapi hasil prediksi 19.000.
agak melenceng ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Nah, kita lihat tahunnya di mana 13.950 kita lihat di data awal. Nah, di sini ya. Ini dia. Jadi tadi di baris 3 ya. 0, 1, 2, 3. Data originalnya adalah 13.950 ya. Itu data harga awal ya, si mobil tersebut. Tapi dari hasil prediksi ya setelah kita menggunakan model regresi linear, harganya ternyata 19.000 kayak gitu. Dengan parameter 3, horsepower, curve sama tadi weight ya. Gitu. Kemudian kita nggak usah panik. Harganya melenceng jauh ya, nggak usah panik gitu. Ini kan hasil prediksi. Kemudian kita melihat ada namanya parameter formula MSE, itu mean square error. Nah, ini untuk mendeteksi errornya seberapa jauh lah, intinya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada lagi parameter kedua adalah RMSE, jadi root mean square error. Nah, jadi dua parameter inilah nanti untuk menentukan seberapa melenceng hasil prediksi kita. Oke, ya kita eksekusi saja di sini, baik yang MSE ataupun yang RMSE. Nah, nanti apa itu MSE, apa itu RMSE, silakan dicari-cari ya. Ya. Banyak sekali yang menjelaskan tentang ini. Ya, ini angkanya 0,66. Jadi masih oke ya. Jadi selama kurang dari 1, oke lah gitu. Sebenarnya angkanya tak terbatas dari 0 sampai banyak terserah, nggak terbatas gitu. Cuma kan kita menentukan tingkat kemelencengan gitu. Jadi kalau kurang dari 1 dianggapnya masih aman lah. Kayak gitu. Oke, kemudian setelah kita menentukan menentukan RMSE ini, kemudian kita memasukkan data tes. Ya, di sini ada highway, kemudian impact sama price-nya seperti apa. Oke, tabelnya seperti ini. Oke, nanti silakan, saya nggak mau membicarakan lebih banyak, lebih detail titik per titik ya, tapi gambarnya seperti ini. Kemudian menampilkan plot data test. Ya, tadi ini plot tes ke dalam model, kemudian ini datanya. Nah, ini seperti ini. Lalu di soal berikutnya adalah Mukidi itu datanya dari Mukidi itu highway-nya mobilnya dia itu 32, kemudian curve-nya itu 2328 sama horsepower-nya 85. Itu datanya mobil si Mukidi ya. Jadi dengan data ini kira-kira kalau kita masukkan ke dalam model machine learning yang sudah kita buat ini, harganya berapa ya kayak gitu. Oke, kita masukkan, kita running dulu. Nah, datanya 32, 238, 85. Ini data matrix ya. Data matriksnya si mobil Mukidi tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam array. Oke, nah kemudian di sini kita prediksi nih si mobil Mukidi dan masukkan ke dalam model kita. Model kita kan tadi namanya model regresi predik ya. Ya, kemudian datanya Mukidi dimasukkan di sini, si Mukidi 3 parameter tadi karena kita simpan di model regresi prediksi. Oke, nah ini dieksekusi, kemudian kita tampilkan saja. Oke, array 9544. Jadi harganya si mobil Mukidi ini dengan parameter tadi ya, highway, kemudian curve sama horsepower tersebut akan dihargai sebesar 9.544. Kayak gitu, kurang lebih. Oke, itu studi kasus yang pertama, kurang lebih seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini memang contoh simpel ya, contoh simpel, tapi nanti ketika udah masuk ke dunia industri, kita bermain, angkanya itu udah ribuan, mungkin ratusan ribu ya, atau mungkin jutaan data itu. Nah, itu mungkin ada sedikit perbedaan, tapi konsepnya sama. Konsepnya adalah data itu harus bersih dulu, udah bagus, kemudian kita split, kemudian kita memasukkan ke dalam suatu model. Gitu. Jadi ketika nanti kita punya sebuah data, ya kita tinggal masukkan ke dalam model machine learning yang sudah kita buat, kayak gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ya, sebentar ini masih ada sisa 15 menit lagi. Untuk studi kasus kedua.
Mouse-nya nggak kelihatan nih. Oke ya. Studi kasus kedua. Nah, ini ada dataset SMS spam collection. Jadi namanya spam ham tag CSV ya, datanya nanti banyak nih lumayan. Berisi pesan SMS berlabel yang disimpan untuk keperluan penelitian. Apakah si SMS nanti kalau misalnya kita punya data SMS, kita masukkan ke dalam suatu model machine learning kita, nanti akan ada rekomendasi. Oh, data SMS tersebut adalah spam atau bukan, kayak gitu. Oke, nah suatu ketika si Endo ini menerima pesan seperti ini. This is the second time we have tried to contact you. You have won 400 pound prize, ya kan? Jadi silakan hubungi ini, ya kan? Bla 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 gitu kan. Nah, kita akan memasukkan si SMS ini ke dalam machine learning kita. Apakah si SMS ini merupakan spam atau bukan? Nanti aplikasinya itu banyak ya. Jadi kalau misalnya kita nanti punya website atau apapun ya, yang berisi testimonial atau apapun, pasti kan banyak sekali orang-orang yang ngasih testi negatif lah gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan saja. Wah, ini negatif, jangan ditampilkan kayak gitu. Itu salah satu aplikasinya kayak gitu ya. Oke, nah di sini tantangannya adalah kita pertama membuat sebuah model machine learning dari suatu data spam ham text CSV, kemudian kita masukkan si teks ini ke dalam model machine learning yang sudah kita buat. Nanti si machine learning tersebut akan ngasih rekomendasi atau input apakah si data ini termasuk kategori spam atau bukan. Kayak gitu. Oke, kemudian ini summary aja. Machine learning itu bagi dua ya, unsupervised sama supervised. Biasanya kalau yang unsupervised itu berhubungan dengan clustering atau cluster-cluster ya. Kemudian untuk yang supervised learning itu ada klasifikasi sama regresi. Tadi yang regresi udah kita bahas ya, regresi linear. Kemudian untuk yang klasifikasi ini contoh di yang akan kita bahas ini yaitu contohnya adalah si SMS. Oke. Kita coba masuk. Nah, kita buka file baru ya, new notebook. Oke, kemudian kita open file, kebetulan sudah saya buatkan. Studi kasus 2 di sini. Oke, lalu kita masukkan datanya. Kita upload dulu data Excel-nya. spamhamtext.csv ya. Ini dataset yang sudah kita miliki. Tunggu sebentar, terkadang di sini lama ya prosesnya kalau misalkan barisnya banyak. Oh, ini cepat. Oke, sudah masuk. Kemudian langkah pertama seperti biasa kita import pandas sama NumPy dulu ya, library-nya ke dalam codingan. Lalu kita baca si spam ham tag ini dan kita convert menjadi data frame. Oke, nah kemudian kita tampilkan 5 baris pertama. Nah, gini ya. Ini ada teks isinya, message dan kolom label. Oh, ini kategorinya adalah spam dan ham gitu. Ham itu not spam lah ya. Gitu. Kemudian kita bagi ya, ini kan ada X sama Y berarti kan ya. Yang X itu adalah message, yang Y itu adalah label. Jadi si X ini data bebas ya, message-nya apa saja. Nah, Y ini label ini data depend, data tergantung dari si X-nya ini, depending ya. Oke, kita eksekusi juga. Oke, udah kita buat label bahwa ini sebagai X, ini Y. Lalu kita splitting ya, datanya ingat ya datanya udah kita punya, kemudian kita bersihkan ya data ini kebetulan cuma 2 kolom dan ada isi dan labelnya apa gitu ya. Jadi tidak perlu kita bersihkan. Lalu kemudian kita pecah. Nah, di sini kita pecah 0,3 ini sebagai testing, kemudian 0,7-nya sebagai training gitu ya. Jadi kita menggunakan training sebanyak 70% dari data setnya. Oke, nah ini ada di sini random state di sini ya. Mungkin kalau diperhatikan tadi nggak ada, di sini ada. Nah, di sini ada kenapa? Karena
di sini silakan dibaca, random state is used to set seed for the random generator. Jadi kalau kita set di sini 1, randomnya itu random 1. Nanti ketika siapapun yang pakai, dia harus menggunakan random 1. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak mencantumkan random ini tadi ya, itu nanti namanya juga random, jadi akan 0,3, 30% testing, 70% training, itu kan acak ya, dari barisnya yang dipilih sama sistem ini acak aja random. Nah, kalau kita udah menggunakan random state 1, ya udah berarti random yang versi yang 1 gitu ya. Jadi ketika nanti kita mau eksekusi, ya kita harus pastikan sama supaya kita menggunakan model yang sama ya, kayak gitu. Makanya di sini 1 atau 3 atau 10 nggak masalah angkanya. Intinya adalah ini untuk menentukan kita, oh random state 1 gitu. Nanti ketika di bawah-bawahnya atau siapapun nanti yang memakai, random state-nya harus sama. Karena kalau misalkan kita tidak tulis atau mungkin beda, hasilnya randomnya pun nanti akan beda. Ya, untuk menentukan mana baris yang sebagai testing, mana baris yang sebagai training. Oke. Kemudian kita lakukan konvektorisasi. Nah, konvektorisasi ini adalah kita akan mengkonvert tadi kata-kata ya kan SMS-nya kata semua kata-kata. Go, until, jurong, point, crazy. Nah, itu akan dikonvert. Go itu misalkan dilabeli angka 1, until angka 2, jurong angka 3, point angka itu terus semuanya. Nah, angka-angka yang sama di sini mungkin akan dikelompokkan ke dalam label atau angka yang sama kayak gitu. Jadi si machine learning nggak bisa mengolah huruf ya, mengolahnya angka, makanya dikonvert ke dalam angka dulu, dilabelin dulu lah gitu. Nah, itu dengan cara vektorisasi ini. Ya. Oke, kita eksekusi dulu. Ini belum dieksekusi yang ini, sorry. Oke ya, kita split dulu datanya, 30% sama 70%. Lalu kita vektorisasi. Nah, udah tervektorisasi. Kemudian untuk yang training sama tes kita eksekusi juga ya vektorisasinya. Nah, tadi yang ini udah bagian sini udah di vektorisasi, kemudian data X sama Y-nya juga udah divektorisasi, kemudian kita cek harga nilai tesnya, oke, udah done ya, dan merupakan integer 64, lalu kita tentukan akurasinya. Jadi model learning-nya nanti kita cek ya, yang akan kita buat. Oke, di sini pertama kita buat tentukan regresi linear dulu di sini, kemudian kita simpan di classifier, kemudian kita lakukan training di sini baris kedua ya, kita training, kemudian setelah kita training kita tentukan hasil training itu skornya bagaimana setelah kita input data X sama Y-nya, kayak gitu ya, yang tes ya, testing ya, karena kan modelnya dari sini training ya, ini training menggunakan data training, kalau skor itu udah menggunakan data tes yang 30%-nya. Kita eksekusi. Oke ya, setelah itu kita cek skornya berapa. Ini kan skor ya, udah dapat nilai skor tadi, kita tampilkan, kita munculkan 0,98. Ya, bagus lah ya. 0,80 aja udah bagus ya. Nah, apalagi kalau kita ngomongin ratusan ribu data, nanti itu mungkin nilainya juga akan berkurang ya, karena datanya banyak. Nah, kebetulan di sini 0,98 dengan pembagiannya 30-70 tadi ya. Silakan nanti dicek aja apakah 30-70, apakah 20-80, dicoba-coba saja supaya menghasilkan skor yang lumayan bagus gitu. Oke, ya kita udah punya model dan skornya udah bagus 0,98%. Kemudian kita akan memasukkan SMS-nya si Endo tadi itu ya. SMS itu kita masukkan ke dalam model learning kita. Oke, kita tadi ya masukkan ke sini, udah diskusi, kemudian kita buatkan array ya. Oke, udah masuk ke dalam array, kemudian kita vektorisasi karena masih berupa teks, divektorisasi untuk mendapatkan label berupa angka-angka setiap teksnya. Oke, sudah, dan kemudian kita prediksi ya, kita prediksi dengan menggunakan model machine learning yang sudah kita buat, yaitu namanya classifier predict ya. Tadi di atas namanya classifier predict ya di sini ya. Tuh, hasil trainingnya di sini classifier
classifier namanya. Kemudian kita kalau training namanya fit ya. Kalau misalkan kalau mau prediksi dari data kita predik ya. Jadi data classifier ini untuk memprediksi ya, perintahnya ada predik teks ini, teks 2 yaitu data yang sudah kita convert dan kita vektorisasi ya di sini. Ya, di sini ya. Tadi kan ada this is the second time we have tried to contact you. You have won 400 pound prizes gitu kan dan lain-lain gitu. Oke. Kita predik hasilnya seperti apa? Selesai. Hasilnya kita munculkan. Nah, ternyata dari hasil prediksinya model machine learning yang sudah kita buat, ternyata SMS tadi itu berupa spam, kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada SMS lagi, silakan aja masukkan ke sini. Nanti masukkan model learning kita tahu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini contoh penggunaan pemakaian machine learning dalam studi kasus pemakaian kita sehari-hari. Ya tentunya banyak sekali ya. Ya kita silakan di Bapak, Ibu, dan teman-teman dicoba-coba saja dalam aplikasi lain, tergantung dari preferensinya kemana. Tapi ya konsepnya seperti itu, jadi data harus kita bersihkan, datasetnya, kemudian kita pecah, split ya, sebagai training dan testing, lalu kita training dulu si algoritma yang kita pilih, dan itu akan menjadi sebuah model machine learning kita. Nah, kita udah dapat model, kita tes dengan data testing yang let's say 20% atau 30%, kita cek skornya berapa, tingkat akurasinya ya. Nah, bisa dengan cara skor atau dengan cara MRSA, ya silakan saja ya. Nah, kemudian kalau udah oke, ya, kalau ternyata belum oke, silakan di-adjust lagi pembagian training dan testingnya. Itu salah satu parameter untuk mencari nilai skor yang lumayan bagus ya. Terus randomnya juga harus dipastikan ya, jangan sampai salah. Karena kalau misalkan ternyata nilainya kurang bagus scoringnya, kemudian kita running ulang, tapi randomnya kita tidak masukin, ya dia akan ngerandom lagi gitu kan. Jadi kan 70-30 tadi itu kan kita nggak tahu. Itu mesin saja dia proses di sana yang membagi baris mana sebagai training, baris mana sebagai testing di dalam si dataset itu ya. Oke, gitu. Makanya kita harus coba-coba terus di running ulang sampai memperoleh skor yang bagus kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Udah 5:30 ya. Mungkin sebentar lagi juga kita siap-siap untuk buka puasa bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mau buka puasa. Itu saja dari saya. Semoga memberikan gambaran, ilustrasi, dan manfaat ya seputar tentang machine learning. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada panitia ya. Silakan. Halo. Oke, mohon maaf saya berusaha ada kendala jaringan. Terima Ya. kasih banyak Pak Teguh karena sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kami. Mungkin untuk teman-teman yang lain sudah tidak ada pertanyaan ya Pak? Ya kalau mau bertanya silakan, saya open saja. Oke, bagi yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand atau langsung di kolom chat. Ya gimana Bapak, Ibu, teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya silakan. Emang lumayan padat dan berat sebenarnya. Emang ini kalau udah ngomongin teknis itu memang butuh waktu panjang ya. Emang ini tidak cukup hanya dengan 2 sesi, tiba-tiba kita langsung bisa membuat sebuah model learning, machine learning. Jadi nggak bisa, emang kita harus butuh trial ya, terus gitu. Oke, mungkin sejauh ini masih belum ada pertanyaan Pak. Oke. Mungkin bisa kita akhiri untuk webinar kali ini ya Pak. Mungkin untuk bersingkat waktu, terima kasih pada Bapak
Teguh atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan kepada teman-teman peserta. Terima kasih juga untuk peserta yang telah hadir pada rangkaian webinar dengan pembelajaran tamu kali ini. Kemudian sebelum webinar saya tutup, mungkin boleh nih kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk yang bisa on cam, mungkin bisa langsung on cam untuk diambil dokumentasi. Oke, you on cam yuk teman-teman. Oh iya, sambil nunggu teman-teman on cam nih, jangan lupa untuk terus pantau info untuk lomba Think AI yang akan diadakan oleh WISA-I setelah ini, karena kesempatan lomba itu mungkin nggak akan datang 2 kali ya teman-teman, dan juga lomba yang ada pada Think AI sendiri itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke, sepertinya sudah ada yang on cam. Mungkin bisa saya ambil screenshot langsung ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih pada peserta yang sudah hadir dalam webinar pembelajaran tamu kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Adisti selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Teguh. Mohon maaf kalau ada sama-sama. Terima kasih. Salam semuanya ya. Mohon izin undur diri. Baik, terima kasih banyak Pak.